Ya, pertama-tama mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat siang, Prof. Koidin. Ya, siang, Mas Iya. Anton. Sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Iya, ini kayaknya semangat. Lanjut. Semangat nih, Prof. Koidin untuk memaparkan materinya ini. Amin. Iya. Padahal jamnya ini jam ngantuk ini, Mas Anton. Ya, semoga ini kan kebanyakan juga mahasiswa, Prof, mungkin bisa disampaikan materinya secara singkat dan jelas, Prof, dan mengingat mungkin mahasiswa nanti apabila ada pertanyaan yang kiranya mendasar mungkin dapat dimaklumi ya, Prof, ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Bentar, saya buka di HP saya juga untuk materinya. Baik, terima kasih Mas Anton. Nah, ini Mbak Maria masih eksis ya. Nah, ini terus mengikuti mulai pagi. Terima kasih Smart Weekend yang telah berkenan ya mengundang saya untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang penelitian hukum itu apa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti berkenan dan tidak terlalu berat bagi mahasiswa, karena materi saya kelihatannya kok kayaknya berat ini. Karena apa? Materinya mungkin boleh di-share itu adalah penggunaan teori hukum dalam penelitian. Ya. Nah, ini merupakan salah satu yang sangat penting ya di dalam langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, baik S1, S2, dan juga mungkin S3. Nah, tadi saya juga mengikuti dan melihat makalah yang sudah disampaikan oleh narasumber terdahulu, Prof. Tata dan Prof. Basuki. Nampaknya sudah diberikan dan disampaikan ya tentang langkah-langkah penelitian khususnya bagi mahasiswa S1 tadi, tapi juga mahasiswa S2 dan S3 bisa juga digunakan materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Tata dan Prof. Basuki. Ini saya ingin menyapa juga ini kawan sejawat saya, Prof. Hadi Subegan, ini sudah tampil ya, saya tidak kelihatan banyak. Assalamualaikum. Prof. Hadi, mantap ya. Ini sebenarnya sudah profesor ini beliau, tapi mungkin karena administrasi aja urusannya belum kelar, gitu ya Prof ya. Amin. Baik, Mas Anton, kalau suara saya kurang jelas, tolong nanti saya di japri atau apa, karena mohon maaf ini sinyal naik turun, tapi sekarang mungkin agak full ini, jadi mudah-mudahan kita kalau webinar itu kan kendalanya ada di sinyal. Kalau sinyal kurang bagus, mungkin penyampaiannya juga akan kurang bagus dan didengar tidak nyaman, kan begitu ya. Baik, mudah-mudahan nanti ke depan, 1 jam ke depan nanti sinyal dan suara saya bisa didengar dengan baik. Jadi begini, terkait tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, baik Prof. Tata maupun Prof. Basuki, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa, baik S1, S2 maupun S3, untuk menyelesaikan kuliahnya. Karena apa? Karya ini dianggap sebagai tugas akhir. Kalau S1 itu skripsi, kalau S2 itu tesis, kalau S3 itu disertasi. Jadi sebaik apapun prestasi Anda, ya, sebaik apapun nilai yang Anda peroleh, tapi kalau tugas akhir tidak bisa diselesaikan, ya Anda tidak bisa menyelesaikan studi. Dengan demikian maka Anda juga tidak memperoleh gelar, ya, baik itu kesarjanaan maupun magister atau doktor. Jadi ini menjadi sesuatu yang wajib, ya, tugas akhir ini baik skripsi, tesis maupun disertasi, dan kadang-kadang merupakan sesuatu yang momok juga ini. Banyak mahasiswa yang tidak selesai karena tugas akhirnya tidak bisa diselesaikan. Ada juga mahasiswa yang penempuhan mata kuliahnya bagus, ya, nempuhnya juga cepat, ya, mungkin bahkan bisa kalau untuk S1 mungkin 3 atau 4, mungkin 5 sampai 6, 7 semester itu bagus perolehannya. Tapi ketika sampai pada tahap penelitian, nah ini kadang-kadang penelitiannya lebih lama dari waktu tempuh mata kuliah. Ini yang menjadi kendala adik-adik mahasiswa. Baik, ini soal kurikulum vitae, ya. Mungkin kurikulum vitae bisa Mas
Mas Anton bacakan. Kalau saya bacakan diri sendiri kok enggak nyaman itu. Monggo silakan. Ini saya Mas Anton. bacakan kurikulum-vitae-nya ya, Prof ya. Ya, Ya, silakan. seperti yang kita kenal bahwa Prof. Dr. M. Koidin SHM Hum CN lahir di Lumajang tanggal 8 Maret tahun 1963. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikannya di jenjang notariat di Fakultas Hukum Undip, dan beliau menempuh pendidikan S3-nya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Karir beliau sebagai dosen diawali pada tahun 1988 di Fakultas Hukum UNED hingga saat ini, dan saat ini telah menjadi seorang guru besar di bidang hukum perdata sejak tahun 2006. Jabatan struktural beliau pernah menduduki sebagai Kepala Kapolri MKN sejak tahun 2014 hingga 2018, dan KPS S3 UNED tahun 2018 tahun 2020. Selain mengajar, beliau juga berprofesi lain sebagai dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi dan juga mengajar di dalam Diklat Hukum maupun DPKPA. Untuk buku beliau ini juga sangat rutin ya. Saya juga mengetahui beberapa buku beliau. Totalnya ini ada 13 buku ya, Prof ya, tentang hukum. Iya. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari CV Prof. Koidin. Selanjutnya untuk pemaparan materi mungkin ingin kami bantu atau bagaimana, Prof? Ya, tidak apa-apa, dibantu aja, biar saya nanti tidak repot-repot ngeklik begitu ya, tinggal ngomong aja gitu. Monggo, mau Mas Anton, mau Mbak Maria, ya. Oke, terima kasih Mas Anton atas kesempatannya untuk menyampaikan CV saya. Nah, jadi ini, judul yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan penggunaan teori hukum di dalam penelitian. Monggo. Jadi ini saya prolognya tadi. Kadang-kadang mahasiswa ya itu kadang-kadang mengalami kesulitan ketika sudah menyusun proposal, kemudian sudah menyusun desain penelitian, sudah merencanakan tahapan pelaksanaan penelitian. Kadang-kadang itu juga kesulitan menggunakan teori apa yang akan dipakai untuk membahas isu hukum yang sedang diteliti atau yang akan diteliti tersebut. Ini salah satu kelemahan dan kendala yang sering ditemui oleh adik-adik dan kawan-kawan mahasiswa S2 dan S3. Nah, kemudian teori hukum ini kenapa perlu ada juga di dalam penelitian? Karena kadang-kadang ketika di dalam ujian, di dalam ruang ujian, itu dosen itu kadang tanya, ini mungkin Mas Anton juga sering tanya, mungkin sering ditanya, teori apa yang kamu gunakan dalam pembahasan atau penulisan skripsi atau tesis ini? Dan ini kadang-kadang juga mahasiswa masih mungkin tidak bisa memberikan jawaban secara memuaskan. Baik, terkait dengan teori hukum ya. Jadi apa teori hukum itu dan apa kegunaan teori hukum? Ya. Ini mohon maaf mungkin nanti sebenarnya materi ini adalah materi yang selalu dan sering saya berikan di dalam kuliah teori hukum S2 dan S3. Saya nggak tahu S1 kayaknya apakah ada mata kuliah teori hukum, tidak ada sepertinya itu ya. Nah, itu mungkin di S1 itu diberikan bagian-bagian dari teori hukum secara tersebar. Mungkin ada di mata kuliah PIH atau mata kuliah PHI, padahal di situ isinya juga ada beberapa teori-teori hukum. Maka kemudian pada jenjang S2 dan pada jenjang S3, teori hukum itu diberikan secara khusus. Dan setiap mata kuliah, setiap program MH maupun program MKN di seluruh prodi, baik PTN maupun PTS, itu selalu ada mata kuliah teori hukum. Karena teori hukum ini mata kuliah yang wajib diberikan kepada jenjang S2, itu sudah ditentukan oleh keputusan Menteri Dikbud, yaitu salah satu mata kuliah yang wajib di dalam jenjang S2, teori hukum, filsafat hukum, ya kemudian ada politik hukum, ada sejarah hukum, dan ada sosiologi hukum. Itu salah satu materi yang wajib diberikan di S2. Nah, kemudian terkait dengan teori hukum, apa itu teori hukum? Ya, teori hukum itu ada yang menyebut legal theory, theory of law, ada yang menyebut jurisprudence, dan ini mulai berkembang pada abad ke-19 ya.
Kenapa teori hukum ini berkembang? Karena diawali dari minat fakultas hukum yang mengalami kelesuan pada waktu itu karena terlalu abstrak, terlalu spekulatif, ya, realitasnya terlalu konkret dan terikat dengan ruang dan waktu. Maka kemudian ada upaya untuk melakukan terobosan-terobosan itu dengan memunculkan apa yang disebut teori hukum. Nah, lahirnya teori hukum ini juga dilatar belakangi oleh keberadaan disiplin ilmiah tentang hukum yang memunculkan the challenge of synthesis, yaitu disampaikan oleh saya sendiri. Jadi begini, jadi kalau kita lihat perkembangannya, ya perkembangannya pada awalnya teori hukum itu tidak ada itu, ya dulu yang ada awal-awalnya itu kalau kita mengikuti lapisan ilmu hukum, mungkin Mas Anton bisa diklik ke bawah sedikit, itu ada lapisan ilmu hukum itu ada 3 tempat itu. Nah, terus lanjut lagi, nanti mungkin bisa naik lagi, ya silakan turun lagi, ya turun lagi, ya turun lagi, ya ini lapisan ilmu hukum. Nah, mungkin ada yang denah itu Mas Anton, ada yang apa itu lapisan yang denah itu, coba klik sebentar. Ini klik 8, slide 8, ya oke. Slide 8 kembali naik. Nah, ini. Jadi kalau kita berbicara soal teori hukum, tadi saya katakan sebenarnya dulu itu tidak ada pada awalnya. Yang ada itu adalah filsafat hukum dengan dogmatika hukum. Nah, ilmu filsafat hukum ini merupakan satu disiplin ilmu tersendiri yang paling tua, ya. Nah, kemudian filsafat hukum ini adalah tatarannya adalah melihat dan menilai sesuatu perbuatan itu menjadi perbuatan baik atau perbuatan buruk, dan filsafat hukum itu isinya nilai-nilai biasanya. Nah, nilai-nilai di dalam filsafat hukum itu tidak memberikan pemecahan untuk masalah konkret. Contoh misalnya, kalau melihat pembunuhan atau orang melakukan pembunuhan, dalam perspektif filsafat hukum itu merupakan perbuatan tidak baik, itu merupakan perbuatan dosa, itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah? Filsafat hukum itu tidak bisa. Cuma mungkin hanya bisa mencah saja bahwa kamu yang lakukan itu adalah perbuatan baik, dan perbuatan tidak baik, dan itu dosa. Itu tidak menyelesaikan masalah. Maka kemudian sementara tujuan dari tujuan dari adanya hukum itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Oleh karena itu, maka kemudian sifat dari filsafat hukum yang berisi nilai-nilai yang abstrak tadi, maka dikonkretkan. Ya, ini saya bercerita dulu tentang keberadaan teori hukum sebelum nanti saya bercerita tentang penggunaannya di dalam penelitian. Jadi karena filsafat hukum ini sifatnya abstrak, ya, tidak bisa menyelesaikan masalah, maka kemudian di breakdown menjadi dogmatika hukum. Dogmatika hukum itu isinya adalah norma, bukan nilai lagi, ya. Norma itu di situ ada sanksi. Maka kalau kita ketika S1 belajar PIH itu, di dalam norma itu ada macam-macam, ada norma agama, norma asusila, ada norma hukum, ya, ada norma sosial dan lain sebagainya. Itu norma. Norma itu selalu ada sanksinya, dan norma itu ada di dalam dogmatika hukum. Nah, norma ini bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa konkret. Misalnya, tadi saya contohkan, misalnya membunuh itu tidak baik menurut tataran filsafat hukum, ya. Itu kemudian oleh dogmatika hukum dinormakan menjadi suatu perbuatan tidak hanya tidak baik, tetapi itu bisa dijadikan atau bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang terlarang. Membunuh itu terlarang dan ada sanksinya. Makanya kemudian itu dinormakan, ya. Perbuatan pembunuhan tadi dinormakan di pasal 13, 38 dan seterusnya. Sama contoh lain misalnya mencuri. Mencuri menurut filsafat itu tidak baik, itu dosa. Tapi kan kalau ada orang mencuri diteliti, ditinjau dari filsafat, itu tidak selesai masalahnya. Maka kemudian perbuatan mencuri itu dinormakan di dalam pasal 362 KUH pidana. Dan itu menjadi norma yang terlarang. Barang siapa melakukan itu pasti ada sanksinya. Jadi ini. Nah, yang pertama ada itu filsafat hukum dan dogmatika hukum. Nah, kemudian apakah kalau sudah ada dogmatika hukum atau nilai yang dinormakan di dalam dogmatika? Ada yang mengatakan dogmatika hukum itu juga disebut dengan hukum positif, ya.
Ada yang mengatakan seperti itu. Hukum positif itu hukum yang berlaku di suatu daerah, suatu negara, dan pada waktu tertentu. Itu hukum positif. Tapi hukum positif tidak ada lawan katanya ya, nggak ada hukum negatif. Jadi ada hukum positif saja. Ya. Kalau listrik itu ada apa itu arus positif, ada arus negatif. Tapi kalau hukum tidak ada hukum positif, tidak ada hukum negatif meskipun ada hukum positif. Nah, jadi kembali ke persoalan. Setelah dinormakan di dalam dogmatika hukum atau disebut juga dengan hukum positif, apakah selesai persoalan? Nah ini, apakah selesai kemudian masalahnya? Tidak selalu selesai. Karena apa? Norma itu dibuat ya sifatnya statis. Ya, KUH pidana itu sampai sekarang dari dulu itu dibuat oleh Belanda tahun 1838 itu di Belanda dengan nama Wetboek Strafrecht. Berlaku sampai sekarang di Indonesia itu sudah lebih dari 170 tahun. Itu statis. Sehingga norma-norma yang sudah yang sudah dimuat di dalam KUH pidana ada yang mungkin out of date ya. Nah, kalau sudah out of date ini tidak bisa lagi menyelesaikan persoalan-persoalan peristiwa konkret. Contoh misalnya pencurian. Sekarang itu ada pencurian sangat canggih. Pencurian dengan menggunakan sarana teknologi. Nah, sementara yang dilakukan oleh atau yang diatur, yang diatur oleh KUH pidana itu pencurian yang dilakukan secara fisik. Atau kalau boleh istilah milenial sekarang, pencurian itu ada pencurian secara daring sekarang itu. Jadi bagaimana menjebol rekening bank itu tidak perlu orang hadir secara fisik. Tapi masuk aja kepada situs bank itu, maka dia akan mengacak-acak dan mencuri, memasukkan akun dari orang tertentu memindahkan ke akun yang lain. Itu pencurian secara daring. Maka KUH pidana tidak mampu untuk untuk menjaring ini. Nah, maka kemudian ya pengertian pencurian yang bersifat fisik tadi ya itu kemudian diabstrakkan, dinaikkan ke atas ya. Contoh lain misalnya, dulu itu ada ketika zaman masih di Belanda itu pencurian terhadap aliran listrik, ya, pencurian aliran listrik. Nah itu pencurian aliran listrik pada awalnya pelakunya itu banyak dibebaskan karena 362 nggak mampu. Salah satu syarat, salah satu unsur, ya, unsur delik di dalam 362 ya, yang pertama perbuatan ya, barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum, mengambil barang milik orang lain ya secara melawan hak dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ada 4 unsur itu. Barang siapa mengambil barang, oke, ada ya. Barang siapa melakukan perbuatan, ada orangnya. Kemudian mengambil barang. Nah, barang di dalam listrik itu mana barangnya? Barang bukti jarang bisa diajukan ke pengadilan. Makanya awal-awalnya dengan menggunakan pasal 362 maka itu lolos. Ya, oleh karena itulah maka kemudian dicarikan cara, gimana caranya ini. Maka kemudian teori hukum berusaha untuk untuk mengabstrakkan makna dari barang di dalam 362. Makna barang di dalam 362 itu adalah yang berwujud saja. Dulu orang itu melihat barang yang bisa diraba, ya, kemudian bisa dilihat. Kalau teorinya BI itu diraba, dilihat, diterawang, ya. Kalau kita 362 itu bisa dilihat, bisa dipegang dan lain sebagainya. Nah, kalau listrik itu mana barangnya? Bisa dilihat atau enggak? Kalau ini dibiarkan, ya, orang mencuri listrik tidak dipidana, jelas tidak sesuai dengan filsafat hukum. Apa? Yang tadi mengatakan itu perbuatan baik dan buruk. Maka kemudian makna barang di dalam 362 tadi diabstrakkan, ditarik ke atas, ya, diabstrakkan. Jadi barang itu teori hukum membagi dua. Yang pertama barang itu adalah yang berwujud, yang tadi bisa diraba, dilihat, diterawang, dipegang. Kemudian dipisah lagi ada barang yang kedua yang tidak berwujud. Nah, makanya kemudian muncul teori-teori tentang benda atau barang. Di dalam BW pun juga ada tentang benda berwujud dan tidak berwujud. Nah, makanya kemudian 362 ditafsirkan secara lebih luas. Pengertian barang itu bisa berwujud dan tidak berwujud. Nah, dengan pengertian perluasan pengertian seperti ini, maka pelaku pencurian listrik bisa dipidana. Jadi ini gunanya teori hukum.
mengabstrakkan ya apa yang ada di dalam dogmatika hukum dan mengkonkretkan apa yang ada di dalam filsafat hukum. Itu teori hukum. Nah, dulu namanya awalnya bukan teori hukum tetapi ajaran ya, ajaran hukum. Dan ajaran ini biasanya berisi pendapat. Karena ajaran ini cukup intens dan cukup sering diajukan, maka kemudian lama-kelamaan ajaran hukum ini atau Allgemeine Rechtslehre ya, ajaran hukum umum ini berdiri menjadi satu disiplin teori tersendiri ya, disiplin ilmu tersendiri yang namanya teori hukum. Jadi dari tiga tataran ini, tiga lapisan ini kelihatan ya, kelihatan. Kalau tadi Prof. Tata sama Prof. Basuki sudah membedakan mana penulisan untuk tesis, mana skripsi, mana apa itu disertasi. Kalau disorot dari lapisan ilmu hukum ini, ada yang mengatakan dogmatika hukum itu adalah kajiannya lebih ke skripsi, ya, lebih ke skripsi ya. Jadi makanya skripsi itu isinya judulnya kadang-kadang mungkin tinjauan hukum tentang ini, tinjauan hukum tentang ini. Ini Mas Anton ini sudah S2. Skripsi S1-nya itu apa dulu Mas Anton? Halo? Jadi, oke, apa? Jadi rata-rata adik-adik mahasiswa S1 kalau menulis skripsi itu biasanya isinya ya tinjauan hukum tentang bla 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 bla. Nah, padahal ini skripsi hukum sebenarnya tidak pakai kata-kata tinjauan hukum itu sudah cukup bahwa itu adalah skripsinya bidang hukum. Tapi pada waktu yang lalu. Jadi tataran skripsi itu adalah pada tataran dogmatika, pada tataran normatif. Itu aja yang mengatakan begitu. Apakah ada teorinya? Ada, tetapi tidak terlalu dalam, tidak terlalu banyak yang diajukan. Kemudian naik lapisan kedua, teori hukum. Nah, teori hukum ini ada yang mengatakan inilah tataran tesis. Ya, tesis itu mahasiswa S2 ilmu hukum dan juga mungkin ada magister kenotariatan. Itu tataran dalam pembuatan tesisnya biasanya lebih mendalam daripada skripsi. Karena apa? Di situ ada teori dan beberapa teori yang diungkap. Nah, kemudian teori-teori yang disampaikan di dalam di dalam tesis tadi bisa dielaborasi dari teori itu teori apa yang digunakan ya. Kemudian pada tataran yang paling tinggi filsafat hukum. Nah, filsafat hukum itu adalah biasanya ada yang mengatakan kalau sudah tatarannya filsafat itu karya tulisnya dalam bentuk disertasi. Teorinya lebih banyak, filsafatnya juga ada, lebih mendalam. Jadi disertasi itu adalah menyoroti satu isu hukum secara lebih mendalam, baik dari sisi teori juga dari sisi filsafat. Makanya kemudian ada tinjauan filosofis terhadap apa itu latar belakang yang akan diteliti di dalam disertasi. Makanya ini. Nah, kemudian di dalam dogmatika hukum itu di bawah ada praktek hukum, ya. Praktek hukum ini biasanya adalah terkait dengan penerapan hukum atau Rechtsprechung gitu istilahnya. Praktek hukum itu ada dua, yaitu praktek dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan praktek di dalam penerapan ketika menangani satu kasus atau menangani satu perkara. Ini lapisan-lapisan ilmu hukum. Saya kira kalau mahasiswa S2 dan S3 sudah kenal tentang ini, terutama mahasiswa yang mempelajari hukum dari sisi normatifnya. Karena hukum itu ada macam-macam. Ya dulu ya, kalau kita lihat awalnya, tempatnya hukum itu pertama ditempatkan di ilmu sosial. Kenapa? Karena itu objek ada di kehidupan manusia, di kehidupan masyarakat. Makanya jangan heran ketika ada magister, gelarnya MSI, ya, magister MSI, magister sains atau magister itu dianggap sebagai ilmu sosial. Ada juga yang mengatakan magister sosiologi, nah MSI dulu. Ada juga dulu gelar S2 hukum itu SU, sarjana utama. Kemudian magister sains. Ya, ada juga berubah-ubah ini gelar magister. Ada juga magister humaniora. Nah, ini magister humaniora itu adalah tentang kemanusiaan. Jadi ilmu-ilmu itu ada ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu humaniora. Maka ilmu humaniora ini hukum dimasukkan di situ. Karena apa? Karena hukum bagian dari kemanusiaan.
dari humaniora itu adalah hasil budaya, cipta, rasa, dan karsa. Maka ketika gelarnya humaniora, termasuk saya ini, saya masih gelarnya humaniora, itu dianggap orang hukum itu sama dengan budayawan, seniman, karena itu, nah ini. Maka kemudian muncul gerakan paling akhir, bahwa hukum itu adalah sebuah ilmu tersendiri, bukan ilmu sosial, bukan ilmu eksak, apalagi bukan ilmu humaniora, tapi hukum adalah ilmu yang khusus. Nah, oleh karena itu maka kemudian hukum ini disebut ilmu sui generis. Sui generis itu ilmu yang khusus. Karena apa? Yang diteliti, objek yang dikaji di dalam penelitian hukum itu adalah norma. Jadi hukum itu sifatnya norma. Ya, tadi saya katakan tadi dari lapisan tadi filsafat, teori, dan dogmatika. Karena hukum itu norma, maka ini adalah ilmu khusus, ilmu sui generis. Maka tidak bisa disamakan dengan ilmu sosial, tidak bisa disamakan dengan ilmu humaniora. Itu yang, maka kemudian berkembang juga penelitian hukum itu, karena hukum sebagai ilmu sui generis, sebagai disiplin ilmu sui generis, maka penelitiannya juga ada dua. Ada penelitian yang sifatnya normatif, ya. Ada juga yang mengatakan penelitian hukum itu sifatnya sosiolegal atau empirik. Tapi mohon maaf, mengacu pada pendapatnya Prof. Peter, kalau sosiolegal itu bukan penelitian hukum, tapi itu penelitian sosial dengan objek hukum. Kalau penelitian hukum ya normatif, jadi beliau berpandangan penelitian hukum itu ya satu, penelitian hukum normatif. Nah itu. Tapi monggo, banyak pendapat tentang penelitian hukum ya. Ada yang memecah atau membagi penelitian hukum empirik, normatif, dan penelitian hukum empirik atau sosiolegal. Contoh misalnya, kita bisa melihat dari beberapa judul. Misalnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang lalu lintas. Kalau berbicara soal pelaksanaan, otomatis harus melihat di lapangan. Kalau melihat di lapangan berarti ini empirik. Nah, ini salah satu ciri apa itu ini penelitian apa itu empirik dilihat dari judulnya. Orang yang paham apa itu penelitian normatif dan apa itu penelitian apa itu empirik, melihat judul tesis, melihat judul skripsi atau disertasi udah tahu. Oh, ini arahnya apa itu empirik, ini arahnya normatif. Makanya ketika zaman saya S1 dulu penelitiannya masih banyak empirik. Dan mohon maaf saya termasuk pada waktu S1 lah, ini banyak mahasiswa S1-nya ini. Biar tahu saja ya. Nah, dulu penelitian saya waktu S1 itu ya mengenai jaminan sosial, ya, jaminan sosial bagi tenaga kerja. Nah, otomatis saya waktu penelitian memakan waktu hampir 6 bulan karena harus terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan, penelitian empirik itu ada datanya, ya, ada data bisa makanya tadi ada apa itu yang tanya data primer, data sekunder. Kalau data primer di dalam penelitian empirik itu ya kuesioner itu terjun ke bawah ke lapangan. Nah, itu saya masih S1 masih melakukan itu karena memang itu apakah itu kebijakan dari lembaga atau apa. Tapi ketika saya jadi dosen muda pun penelitian untuk angka kredit lebih banyak masih sosiolegal atau empirik. Tapi kemudian belakangan ya sudah mulai dikembangkan karena seiring munculnya apa itu pendapat bahwa hukum itu adalah sui generis, maka metode penelitiannya adalah normatif. Penelitian normatif adalah penelitian tentang norma. Ya, karena penelitian tentang norma, maka di sini kalau mengacu pada pendapat Prof. Peter ya, mohon nanti dikoreksi kalau saya salah mengacu. Dalam penelitian normatif nggak ada data itu. Tapi kalau misalnya tadi ada wawancara, itu ada, tapi bukan data itu. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Tapi di dalam penelitian normatif itu ada bahan hukum. Itu yang ini nanti mudah-mudahan teman-teman mahasiswa tidak terlalu bingung. Memang ada dikotomi tentang penelitian hukum, ya. Yang pertama normatif dan yang kedua empirik atau sosiolegal. Dalam penelitian empirik itu dikenal apa yang disebut dengan data. Kemudian di dalam penelitian normatif tidak dikenal data, tapi bisa ya. Data itu maksudnya tidak dikenal itu, kalaupun ada data itu hanya sebagai penunjang atau pelengkap, bukan sebagai visual analisis. Itu maksudnya. Contoh misalnya,
kita meneliti tentang tentang asas peradilan cepat dalam perkara perdata di misalnya tingkat MA gitu. Nah, kita ada penelitian hukum normatif harus melihat normanya seperti apa mengatur asas peradilan cepat ini. Apakah diatur di dalam undang-undang atau peraturan MA dan lain sebagainya. Ini bahan hukum utamanya, ini bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan. Tapi bisa juga di situ ada data misalnya perkara yang sudah diperiksa dalam 1 tahun atau dalam 5 tahun, jumlahnya bla bla bla. Itu hanya penunjang untuk melengkapi, bukan untuk menganalisisnya. Makanya tadi saya katakan, penelitian hukum normatif itu data tidak selalu diperlukan, dan bahkan ada yang secara kencang mengatakan nggak ada data dalam penelitian hukum normatif. Ya, ini. Jadi terkait dengan ini tentang perbedaan penelitian hukum. Nah, kemudian kemudahan dan kelancaran. Jadi kalau dibanding penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empirik, ya. Kalau saya melihat ini sebenarnya lebih mudah penelitian normatif karena penelitiannya tidak harus terjun ke lapangan. Pendekatan di dalam penelitian normatif itu pendekatannya ada perundang-undangan, ada pendekatan konseptual. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Basuki, ya, pendekatan perundang-undangan, statute of truth, pendekatan konseptual. Kemudian ada pendekatan kasus, case approach, ada pendekatan historik, ada pendekatan perbandingan. Semua itu bisa dilakukan tidak harus ke lapangan. Makanya dalam masa COVID sekarang, tidak mungkin orang melakukan penelitian lapangan. Mencari responden, tidak mungkin Anda misalnya mau melihat penelitian tentang efektivitas berlakunya undang-undang lalu lintas. Ya. Anda tidak mungkin ke jalan, nggak boleh. Apalagi dalam masa PPKM, ya, tidak mungkin masa PPKM orang berkerumun atau tidak berhubungan atau kontak dengan orang lain. Mau ketemu responden, mau bicara sama responden itu harus ketemu, paling tidak face to face. Dan itu yang tidak memungkinkan di masa pandemi ini. Oleh karena itu penelitian normatif itu lebih berpeluang untuk bisa dilaksanakan bagi mahasiswa S1, S2 maupun S3 di dalam masa pandemi sekarang ini. Ini jadi penelitian normatif dapat dengan mudah dilakukan hanya dengan browsing atau berselancar di dunia maya. Sekarang itu Anda mencari literatur, mencari peraturan dan lain sebagainya, tinggal klik ya di Mbah Google, semua ada. Jadi zaman saya kuliah S1 itu nggak ada yang namanya Mbah Google, itu nggak ada. Jadi kalau butuh peraturan, butuh referensi, ya harus ke perpus atau minta ke orang yang punya buku itu. Nah, sekarang tidak. Mas Anton mau klik cari undang-undang Cipta Kerja. Ya, kalau dulu nunggu, sekarang enggak, cukup dengan klik undang-undang apa. Undang-undang berapa itu Mas Anton? Cipta Kerja. Yo, ini mahasiswa S2 yang sedang penelitian tesis ini ya, harus tahu ini. Ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu 11/2020 kalau tidak salah. Ya. Kalau salah mungkin tolong dikoreksi. Iya, benar Prof. Mohon izin, Bos. Berarti benar ya. Insya Allah 11/2020 insya Allah lah ya. Jadi sekarang mencari bahan hukum untuk penelitian normatif sangat mudah, ditunjang oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Mau mencari tentang referensi buku, nah ini kalau ini mungkin mahasiswa S1 saya nggak tahu apakah ada grup-grup yang sudah dibuat. Di dalam grup kadang-kadang untuk mencari buku itu mudah. Saya kebetulan sama Prof. Basuki sama Prof. Tata itu ada di grup Asosiasi Dosen Hukum Perdata dan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata. Sering itu menerima share buku-buku, referensi, peraturan, undang-undang, gampang sekarang itu. Makanya ini sangat mudah untuk peneliti-peneliti hukum normatif. Ya, tidak perlu harus terjun ke lapangan. Wawancara itu hanya diperlukan jika memang pendapatnya sangat penting sekali dan urgent. Tapi kalau pendapatnya biasa-biasa aja bisa diambil dari
referensi dalam bentuk buku, hasil penelitian, jurnal. Dan jurnal sekarang lebih diutamakan. Karena apa? Jurnal itu adalah tulisan-tulisan yang biasanya diangkat dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya aktual. Itu jurnal. Nah, itu makanya kemudian ini sangat memudahkan para peneliti normatif dengan adanya searching atau berselancar di dunia maya mencari bahan hukum. Karena bahan hukumnya, bahan hukum primernya peraturan perundang-undangan, jelas itu. Peraturan perundang-undangan merupakan bahan hukum primer di dalam penelitian normatif. Sementara di dalam penelitian empirik itu data primernya ya berupa data dari responden, itu beda. Makanya untuk mencari data di responden kan susah, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Nah, kemudian untuk mencari bahan hukum primer, ya memang juga ada butuh waktu, butuh tenaga, dan biaya mungkin paketan kalau mau searching, tapi tidak semahal kalau penelitian hukum, apa itu empirik atau sosiolegal. Nah, pilihan itu. Nah, dan di samping pilihan mau pilih normatif atau mau pilih empirik, di samping itu merupakan pilihan mahasiswa, juga kadang-kadang kebijakan dari perguruan tingginya. Ada perguruan tinggi tertentu yang di dalam buku pedoman, ya, buku pedoman penelitiannya itu menyebutkan penelitiannya harus apa itu sosiolegal atau empirik. Itu ada juga. Ada juga perguruan tinggi yang menyatakan di dalam buku pedomannya bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa baik S1, S2, dan S3 adalah normatif, itu ada. Tapi ada kadang-kadang juga perguruan tinggi yang menggunakan dua model itu, boleh normatif, boleh apa itu empirik. Akan tetapi kalau sudah dijatuhkan dan ditentukan pilihan, maka harus mengikuti mengikuti tahapan di dalam penelitian itu. Misalnya Anda memilih menentukan penelitian hukum normatif, tahapan-tahapan di dalam penelitian normatif juga harus diikuti. Nggak bisa digabung, dicampur aduk. Penelitiannya hukum normatif, tapi di situ ada data, ada responden. Nah, itu tidak pas, ya. Kalau normatif itu harus tahapannya tetap konsisten tahapan normatif. Ya, oke. Jadi ini kalau kita berbicara, waktunya masih ada, Mas Anton? Masih ada sekitar 20 menit, Prof. Oke. Iya. Jadi saya baru intro ini sudah tinggal 20 menit. Ini mudah-mudahan akan menjadikan semangat bagi adik-adik mahasiswa. Soal nanti materi saya setelah di-share bisa dipelajari, ya. Bisa dipelajari. Saya hanya tentang umum-umum dari teori teori hukum. Jadi kembali ke persoalan tadi. Jadi teori hukum itu munculnya pada abad pertengahan, ya, pada abad ke-19, dan itu merupakan semacam perlawanan terhadap filsafat hukum yang dianggap tadi itu sebagai sesuatu yang mandek, dan juga dogmatika hukum yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat konkret yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian masih atas Mas Anton. Jadi saya akan menjelaskan penggunaan teori hukumnya seperti apa, ya. Kalau untuk yang konkretnya teori-teorinya nanti belakangan aja. Naik lagi, Mas Anton. Ya, oke. Naik lagi. Terus ya, naik ke bentar. Nah, itu satu lagi. Naik lagi satu kotak. Nah, ini. Jadi tadi pengertiannya teori hukum. Sekarang tugasnya apa? Tugas dan tujuan teori hukum. Ya. Dan kenapa itu penting dan selalu ada di dalam sebuah penelitian. Nah, ini tugas teori hukum menurut Ruysbrock, ya. Gustav Ruysbrock ini seorang ahli hukum dari Jerman kalau tidak salah. Jadi menurut Ruysbrock itu teori hukum itu membuat jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya, ya. Kemudian ada juga ahli Meuwissen. Jadi kalau berbicara mempelajari teori hukum, maka kalau buku-buku asing Anda tidak akan lupa atau tidak akan asing terhadap nama Gustav Ruysbrock, ada Meuwissen, ada J.J.H. Bruching, ada Jan Riesel sama Van Mack gitu, ya. Ya, itu ahli-ahli teori hukum dari mazhab, ya, dari mazhab kontinental. Sementara
ahli-ahli teori hukum dari mazhab Anglo-Saxon, mungkin ada juga yang penulis-penulis dari Amerika terutama itu. Dan mereka ada juga teori hukum, tetapi teori hukumnya tidak sama dengan teori hukum di dalam mazhab kontinental. Menurut May Vision, tugas teori hukum adalah untuk memberikan analisis tentang pengertian hukum dan pengertian lain yang relevan tentang hukum. Nah, makanya di sini kalau Anda mau menulis tesis tentang perbuatan melanggar hukum oleh misalnya oleh sebuah korporasi, maka Anda harus mengkaji dulu, membuat apa itu konsep dan makna. Apa itu perbuatan melanggar hukum. Nah, kalau mencari makna dan apa itu pengertian tentang perbuatan melanggar hukum, Anda nggak akan menemukan di pasal 1365 BW. Karena apa? Pasal 1365 BW itu hanya mengatakan tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Di sini nggak ada pengertian, nggak ada maknanya. Apa itu makna perbuatan melanggar hukum? Tidak ada, normanya mengatur abstrak, tidak jelas. Makanya kemudian untuk mencarinya ya dicari di dalam teori hukum. Teori hukum tentang perbuatan melanggar hukum itu sudah banyak diajukan. Ada teori perbuatan melanggar hukum yang klasik, ada teori perbuatan melanggar hukum yang modern. Kalau yang klasik itu teori perbuatan melanggar hukum itu adalah hanya melanggar undang-undang saja. Oleh karena itulah kasus pada awal-awal kasus perbuatan melanggar hukum, kalau tidak melanggar undang-undang, maka akan ditolak. Nah, maka kemudian kalau ini ditolak, otomatis akan menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu adalah persoalan-persoalan yang ada di dalam filsafat hukum. Nah, oleh karena itu perlu diperluas. Jadi melanggar hukum itu tidak hanya melanggar undang-undang. Maka kemudian ada teori modern ya sejak terbitnya ini diluncurkan oleh pengadilan sejak terbitnya RSHR 31 Januari 1919 ya. Itu disebut Drucker Ares. Ares itu keputusan, Drucker itu mengejutkan ya. Kalau bahasa sekarang itu heboh ya. Ya, Drucker Ares itu boleh dikatakan Ares yang putusan yang heboh. Ya, heboh atau gaduh atau apapun namanya. Nah, di dalam putusan itu ini terkenal dalam kasusnya Cohen dan Lindenbaum. Saya kira mahasiswa S1, S2 juga tahu. Nah, maka kemudian pengertian perbuatan melanggar hukum itu diperluas, tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kewajiban subjektif dari pelaku. Nah, maka kemudian setelah ini muncul teori-teori baru tentang perbuatan melanggar hukum. Itu ada di mana? Ada di teori hukum. Nggak ada di normanya, dalam arti tidak ada di peraturan perundang-undangan. Nah ini, jadi maka apa yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wilson, ya teori hukum itu memberikan analisis tentang pengertian hukum dan pengertian yang lain yang relevan dengan hukum. Kemudian yang kedua menjelaskan hubungan hukum dengan logika, ya hubungan hukum dengan logika. Kemudian yang ketiga, teori hukum memberikan telaahan filosofis secara keilmuan dari ilmu hukum itu, ya. Kemudian teori hukum bertugas memberikan ajaran metode untuk praktek hukum. Jadi teori hukum ini tidak hanya untuk kebutuhan penelitian, ya. Harus dipahami ini ya, Mas Anton juga ya. Saya kira sudah paham ini. Teori hukum tidak hanya untuk penelitian, tetapi juga untuk untuk praktek hukum. Misalnya untuk menjatuhkan putusan terhadap satu kasus tertentu. Itu harus bisa juga mengacu kepada teori hukum tadi. Yang tadi saya sebutkan misalnya putusan Drucker Ares, yaitu pendapat bahwa perbuatan melanggar hukum itu tidak hanya yang melanggar undang-undang, itu berasal dari pendapat ahli yang pada waktu itu disampaikan di hadapan hakim yang memeriksa perkara itu, atau juga hakim juga mengambil referensi dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli pada waktu itu, dan referensi itu merupakan teori-teori atau pendapat yang disampaikan oleh ahli hukum, dan itu diambil ya. Jadi teori hukum itu tidak hanya untuk kebutuhan penelitian,
tetapi juga untuk kebutuhan praktek. Tetapi di samping itu, teori hukum juga bisa digunakan untuk pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ya, itu juga bisa digunakan teori hukum. Misalnya, soal pengambilan kebijakan di dalam bidang pemerintahan oleh pejabat pemerintah, itu juga bisa mengacu kepada teori-teori yang ada. Biasanya kalau berbicara soal pemerintahan itu adalah berkaitan dengan misalnya soal kewenangan, ya, soal kewenangan. Dasar ukur kewenangan itu apa? Itu ada di dalam teori hukum. Kemudian tujuan teori hukum di dalam penelitian itu adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. Jadi dengan teori hukum, maka bahan-bahan hukum tadi itu dianalisis, ya, dianalisis sehingga peneliti, ya, akan memperoleh pemahaman yang lebih baik, ya, di dalam menganalisis norma itu. Perlu dipahami, norma tidak selalu benar, ya. Norma tidak selalu benar, meskipun kita harus mengikuti norma. Jadi norma yang salah pun tetap harus diikuti, tetapi norma itu tidak selalu benar. Ada kadang-kadang norma, ya, dalam satu peraturan bertentangan dengan norma di atasnya. Ada juga norma dalam satu undang-undang bertentangan satu sama lain, ya, pertentangan norma, atau disebut dengan konflik norma. Ya, itu. Ada juga norma yang tidak jelas atau norma kabur. Nah, ini merupakan objek-objek di dalam penelitian hukum normatif, ya, di dalam objek-objek penelitian hukum normatif. Contoh norma yang bertentangan itu bisa pertentangan norma dalam satu undang-undang, bisa juga pertentangan norma antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Contoh, dalam undang-undang hak jaminan, ya, pemegang hak tanggungan, hipotek sudah diganti, ya, pemegang hak tanggungan, kemudian pemegang fidusia dan lain sebagainya bisa melaksanakan, ya, haknya yang disebut dengan hak preferen. Nah, ini di dalam undang-undang jaminan. Nah, sementara di dalam undang-undang kepailitan, mungkin nanti dijelaskan oleh Prof. Haji, ya, pemegang hak jaminan khusus, hak tanggungan, fidusia itu harus stay, tidak bisa melaksanakan haknya. Loh, ini kan kontra. Di mana ini menyelesaikan konflik norma di dalam dua undang-undang berbeda. Nah, di dalam penyelesaian konflik norma itu sudah asas-asasnya. Ada asas lex specialis, derogat legi generali, ya, ada 3 atau 4 asas. Kemudian ada asas peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Kemudian ada peraturan yang terdahulu, ya, dikalahkan oleh peraturan kemudian. Nah, ini asas-asas untuk menyelesaikan konflik norma. Dan konflik norma itu merupakan objek penelitian yang sangat menarik dan bisa dilakukan secara normatif dengan waktu yang tidak terlalu lama. Oke, coba klik lagi, Mas Anton atau host. Ya, kegunaan teori hukum. Yang pertama menjelaskan, ya, menjelaskan. Makanya kemudian di dalam tujuan penelitian, adik-adik mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 itu selalu menjelaskan, mengkaji, ya, menilai, memperoleh, nah, itu, ya, memperoleh temuan hukum. Nah, itu biasanya itu karena apa? Melihat dan mengacu pada kegunaan teori hukum itu tadi. Jadi teori hukum itu kegunaannya menjelaskan adalah dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu, ya, sesuai dengan unsur-unsur. Mohon maaf ini tertutup. Ya, sesuai dengan suatu syarat unsur, syaratnya suatu peristiwa dan hierarki kekuatan peraturan hukum. Kemudian menilai. Teori hukum kegunaan yang kedua menilai. Teori hukum itu digunakan untuk menilai satu peristiwa hukum, ya. Apakah peristiwa hukum ini, kalau tadi Prof. Basuki menyebut antara das solem dengan das sein, antara undang-undang dengan faktanya berbeda. Kenapa ini kok bisa begini? Ya, teori hukum ini bisa digunakan untuk menilai, ya. Misalnya
antara undang-undang dengan putusan hakim kok beda. Nah itu saya kira ada beberapa kasus putusan hakim berbeda dengan undang-undangnya. Itu gimana menganalisisnya? Mungkin contoh konkret ya. Contoh konkret mungkin adik-adik maupun Bapak Ibu dosen yang sebagai peserta pernah dengar kasus yang sangat viral ini pra-peradilannya Budi Gunawan ya. Budi Gunawan waktu itu menggugat peradilan surat penetapan tersangka yang diberikan oleh KPK. Kenapa berbeda? Karena di dalam KUHP itu nggak ada penetapan tersangka sebagai objek pra-peradilan, itu nggak ada. Tapi kemudian Budi Gunawan mendalilkan pada prinsip atau asas keadilan, ya, bahwa adalah adil jika seorang yang belum ditemukan cukup bukti awal kemudian ditetapkan sebagai tersangka berhak untuk mengajukan perlawanan. Nah, meskipun KUHP tidak membuka, kalau ini dibiarkan maka ini menimbulkan ketidakadilan. Tidak boleh dibiarkan, makanya kemudian dicoba untuk mengajukan pra-peradilan dan dikabulkan. Nah, putusan pra-peradilan itu menerobos KUHP. Nah, itu kan, menerobos KUHP. Karena apa? Di KUHP tidak diatur, tapi di putusan pra-peradilan dibolehkan. Nah, ini akhirnya dengan putusan dalam kasus Budi Gunawan tadi menjadi sebuah jurisprudensi, dan juga di dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bahwa objek pra-peradilan bisa juga termasuk penetapan tersangka, dan ini merupakan penambahan norma di dalam KUHP menjadi penetapan tersangka sebagai objek dari pra-peradilan. Baik, kemudian tugas teori hukum berikutnya adalah untuk membuat pemikiran tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, ini berarti tadi sudah disebutkan oleh Prof. Basuki bahwa teori itu kadang-kadang sudah usang, maka kemudian diperbarui oleh teori-teori yang disampaikan oleh peneliti atau ahli berikutnya. Makanya kemudian teori selalu berubah. Salah satu teori yang sering dan digunakan oleh mahasiswa untuk menganalisis adalah keadilan. Teori keadilan itu ada di materi saya berikutnya. Nggak usah ditampilkan, Mas. Saya akan menyampaikan secara umum aja. Kalau ditampilkan satu persatu nanti malah nggak cukup waktunya. Teori keadilan ini banyak ini digunakan oleh mahasiswa untuk menjadi pisau analisis terhadap satu isu hukum. Contoh misalnya teori keadilan, ya, prinsip keadilan di dalam terhadap perjanjian yang dibuat secara standar atau perjanjian baku. Mana keadilannya? Karena ada satu pihak yang tidak ada pilihan lain selain take or leave, ya, tanda tangani atau tinggalkan, take it or leave it, ya, or leave it. Jadi sepertinya misalnya perjanjian antara perbankan, perjanjian baku lainnya, itu pihak konsumen tidak punya pilihan, mau tanda tangan atau tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah, masih banyak yang antri. Nah, ini kayaknya pihak yang satu ini mungkin karena status sosial ekonomi yang tinggi, maka mereka merasa sombong. Misalnya dalam perjanjian kredit, kalau Anda nggak mau pinjam ya sudah, silakan cari yang lain. Masih antri yang mau pinjam. Nah, kalau mau pinjam ya sudah, teken ini kredit perjanjian ini. Nah, ini maka ini ada beberapa mahasiswa menulis baik itu skripsi maupun tesis prinsip keadilan di dalam perjanjian kontrak. Misalnya pemberian kredit oleh bank kepada ini. Mana aspek keadilan? Maka kemudian keadilan. Jadi saya katakan keadilan teorinya macam-macam. Mulai dari di slide saya itu ada di materi, nanti bisa dipelajari, ya. Keadilan itu mulai dari yang paling kuno, mulai dari Aristoteles, ya, keadilan distributiva, komutativa, sampai keadilan yang paling modern, ya. Keadilan yang sekarang banyak diacu itu oleh peneliti baik S2 S3 adalah keadilan dari John Rawls, ya. Tuh. Kemudian ada juga di dalam perkara-perkara pidana. Keadilan yang juga berkembang sekarang ini adalah keadilan restoratif. Ya, itu mungkin banyak mahasiswa yang sudah dengar, sudah tahu itu
restoratif justice, ya, keadilan yang sifatnya restoratif, ya. Itu salah satu teori yang sering digunakan di dalam penelitian. Oke, sekarang gimana tahapannya? Menentukan teori. Pertama Anda harus tahu judul isu hukumnya dulu, ya. Izin Prof untuk waktu tersisa 5 menit ya Prof. Oke, ya, nggak terasa ini Mas Anton. Jadi kayak kuliah, ya. Karena saya sudah kangen kuliah offline ini, ya. Sudahlah, saya lampiaskan di sini kuliahi Mas Anton, Mbak Maria, dan lain-lainnya. Oke, 5 menit. Mudah-mudahan cukup. Sebenarnya saya belum menjelaskan banyak di situ. Nanti bisa dipelajari sendirilah. Mudah-mudahan bermanfaat materinya. Pertama, bagaimana menggunakan teori? Tahapannya seperti apa? Tentukan judul dulu. Tadi mungkin pemateri yang dahulu sudah menjelaskan gimana cara mencari judul, ya, gimana cara mencari masalah. Anda menemukan judul biasanya memang harus sudah direncanakan sejak awal, ya. Tapi kalau mahasiswa S1 tidak bisa, ya. Masuk semester pertama belum mikir judul skripsinya apa, ya. Itu baru muncul setelah mempelajari atau menempuh kuliah metode penelitian. Kalau S2 dan S3 itu sudah harus ditentukan. Jangan setelah habis teori baru masih cari judul, nah, cari masalah, ya. Itu yang susah, ya. Pertama, judulnya ditentukan. Setelah judul ditentukan, latar belakangnya apa? Contoh, misalnya prinsip keadilan dalam perjanjian baku antara bank dengan nasabah. Jelas ini. Jadi judul ini sudah menunjukkan kalau judulnya prinsip keadilan, berarti orang sudah bisa menilai, berarti ada ketidakadilan di situ. Latar belakangnya apa? Fenomena banyaknya perjanjian-perjanjian yang pihak nasabah tidak ada pilihan lain. Itu latar belakangnya. Tidak ada pilihan lain selain ya atau tidak. Maka kemudian dirumuskan. Ya, di dalam merumuskan masalah, tadi ada yang mengatakan perumusan masalah itu ada bisa pertanyaan dan pernyataan. Tapi untuk penelitian hukum itu kalau saya menyarankan sebaiknya dalam bentuk pertanyaan. Karena apa? Pertanyaan itu 5W sama 1H tadi, ya, sudah disampaikan oleh pemateri terdahulu. Kalau berbicara soal why itu kan tanya, kemudian what itu kan tanya, bukan pernyataan. Tapi ada juga beberapa perguruan tinggi yang menggunakan pernyataan, tidak masalah. Kemudian tentukan dulu rumusan masalahnya seperti apa. Misalnya, apakah perjanjian antara bank dengan nasabah yang dibuat secara baku sudah memenuhi prinsip keadilan? Itu sudah pertanyaannya, ya. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya berapa masalah atau berapa perumusan masalahnya? Itu tergantung. Ada yang 2, ada yang 3, tapi umumnya 3. 1 tidak ada. Sangat jarang ditemui penelitian 1 rumusan masalah. Tapi rata-rata 3 dan ada juga yang 2. Nah, misalnya apa itu tadi dari contoh tadi, apakah perjanjian baku antara bank dengan nasabah sudah memenuhi prinsip keadilan? Mungkin kemudian berikutnya rumusan kedua, apa upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah jika merasa diperlakukan tidak adil atas berlakunya perjanjian baku tadi? Nah, apalagi itu pertanyaannya, ya, menggunakan apa? Kemudian yang ketiga rumusannya itu bisa juga preskriptif. Jadi ada beberapa penulisan tesis yang preskriptif, misalnya bagaimana, ya, what, ya, how, ya, bagaimana pengaturan ke depan tentang perjanjian baku antara nasabah dengan bank agar memenuhi prinsip keadilan. Itu cara terkait dengan teori. Kemudian setelah rumusan masalahnya ditetapkan, maka dari rumusan masalah itu di breakdown metodenya. Metode penelitiannya normatif. Pendekatannya apa? Pendekatannya status, ya, kemudian konseptual, tidak lepas dari konsep. Ya, pendekatan minimal 3, ya, minimal 3. Ada juga yang 2 tapi masih kurang. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Basuki apa saja pendekatan, ya, baik approach, status, kemudian konsep, perbandingan, historical, macam-macam itu boleh dipilih. Setelah ditentukan metodenya, baru nanti teori yang digunakan yang mana. Ya, kalau Anda menggunakan teori keadilan, keadilannya siapa untuk menganalisis hubungan antara bank dengan nasabah tadi? Harus dipilih. Kalau menggunakan teori Aristoteles, pas enggak? Kalau menggunakan teorinya John Rawls, pas enggak? Nah, itu.
Jadi ada pilihan-pilihan seperti itu. Jadi itu teori keadilan. Sementara yang lain-lain, ya, yang di dalam materi saya ada juga teori yang sering digunakan untuk menganalisis sebuah masalah. Teori kepastian hukum, ya, teori kepastian hukum. Kemudian teori kewenangan. Nah, itu nanti Anda bisa baca. Saya tidak menjelaskan karena waktunya tidak cukup. Ada teori tanggung jawab. Seringkali kita menemukan tanggung jawab notaris, misalnya ya, terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan. Anda harus berbicara teori tanggung jawab. Teori tanggung jawabnya itu apa? Tanggung jawab itu macam-macam. Ada tanggung jawab menurut hukum perdata, menurut hukum pidana, dan menurut hukum administrasi. Teori mana yang digunakan? Demikian juga dalam teori-teori hukum kontra itu, di materi saya hanya memberikan sedikit, ya. Maaf, di materi saya bisa memberikan, tapi tidak bisa menyampaikan di forum ini karena waktunya. Ini Mas Anton ini terlalu pelit. Saya kalau kuliah 2 jam biasanya, tapi ini dikasih 50 menit. Ya sudah, saya patuh pada aturan. Oke, Mas Anton. Gitu ya, semangat. Saya kembalikan ke Mas Anton. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Prof. Koidin atas pemaparannya, Prof.